Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masih meneruskan pada pembahasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita membahas sibuhul jumlah. Apa itu sibul jumlah? Sebelum kita lebih lanjut untuk menjelaskan sibul jumlah, maka yang akan kita terangkan di sini adalah pengertian ataupun arti dari kata sibuhul jumlah. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sibuhul jumlah itu sebuah kata yang terdiri dari dua lafaz. Yang pertama adalah shibuhun, kata shibuhun. Yang kedua adalah jumlah. Shibuhun artinya menyerupai, mirip. Jumlah artinya susunan beberapa kata. Nah, sibuhul jumlah itu kalau kita artikan mirip dengan jumlah. Lalu dari mana segi kemiripannya dengan jumlah? Dan ini yang perlu kita pelajari. Kenapa kok disebutkan, dinamakan dengan sibuhul jumlah? Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa jumlah paling sedikit dua kata, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, sibuhul jumlah juga terdiri dari dua kata. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu, kita memberikan dua kata, dua susunan. Yang pertama jumlah, yang kedua sibuhul jumlah. Yang pertama di sini adalah kita berikan contoh, dzahaba Muhammadun dan fil baiti. Nah, sama-sama terdiri dari dua kata, dzahaba Muhammadun, dua kata, fil baiti, dua kata. Dan ini segi kesamaannya disebut dengan mirip dengan jumlah karena sama-sama terdiri dari dua kata, dan itu yang paling sedikit. Artinya jumlah yang paling sedikit adalah dua kata. Maka miripnya dengan jumlah adalah karena jumlah kata tersebut yaitu terdiri dari dua kata. Itu segi kemiripannya. Maka di sini dzahaba Muhammadun dengan fil baiti adalah mirip dengan jumlah. Fil bait mirip dengan jumlah. Miripnya dari mana? Karena sama-sama terdiri dari dua kata. Tapi apa segi perbedaan antara jumlah dengan sibuhul jumlah? Sisi perbedaannya adalah kalau jumlah dapat difahami, susunan kalimat yang bisa dapat difahami. Kalau sibuhul jumlah, susunan kalimat yang belum bisa dapat difahami. Kalau kita perhatikan, dzahaba Muhammadun, jumlah mufidah atau jumlah pada umumnya, kalimat ini dapat difahami dengan sempurna. Artinya Muhammad telah pergi. Fil baiti, susunan ini belum dapat difahami. Fil baiti artinya di dalam rumah. Nah, susunan ini fil bait belum dapat difahami. Itu sisi perbedaan antara jumlah dengan sibuhul jumlah. Jadi sibuhul jumlah adalah perbedaannya kalau jumlah ini bisa dapat difahami, kalau sibuhul jumlah belum bisa dapat difahami.
Itu pengertian daripada arti sibuhul jumlah. Nah, sekarang apa arti sibuhul jumlah secara istilah nahwu? Sibuhul jumlah sebagaimana apa yang dikatakan oleh musannif, hiya kullu ibaratin mukawwanatin min dorfin ba'dahu mudhafun ilai, misal fauqa syajarati qabla dhuhri, au jarun wa majrurun, misal fil manzili alal maktabi. Nah, sekarang pengertian sibul jumlah secara istilah nahwu adalah kullu ibaratin, setiap ungkapan, setiap susunan, mukawwanatin, yang terdiri dari dorfin, satu, ba'dahu mudhafun ilai, dua. Contoh, fauqas syajarati qabla duhri. Nah, qabla duhri. Fauqa artinya di atas, syajarah artinya pohon. Fauqas syajarah di atas pohon. Qabla artinya sebelum, ad-duhri artinya duhur. Qabla duhri artinya sebelum duhur. Atau jarun wa majrur, atau jar dan majrur. Jar, huruf jarnya, majrur, isim yang terletak setelahnya. Fil manzili, contohnya fil manzili. Fi ini namanya jar, al manzili namanya majrur. Fi artinya di, al manzil rumah. Fil manzili berarti di dalam rumah. Baik. Kemudian alal maktabi. Ala. Ala di sini artinya di atas, huruf jar. Maktabi ini majrurnya. Nah, ini adalah pengertian daripada sibuhul jumlah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sibuhul jumlah ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah sibuhul jumlah. Yang pertama jenisnya kalimat atau susunan kalimat yang terdiri dari dhorof dan mudhafun ilaih. Dhorof dan mudhafun ilaih. Ini susunan yang pertama. Maka dari sini, susunan kalimat yang terdiri dari dhorof dan mudhafun ilaih, keterangan tempat dan mudhaf ilaihnya, atau keterangan waktu dan mudhaf ilaihnya, maka dua kata ini disebut dengan sibuhul jumlah. Dua kata ini disebut dengan sibuhul jumlah. Kalau satu kata dhorof saja, maka itu belum disebut dengan sibuhul jumlah. Jadi sekali lagi, yang namanya sibuhul jumlah adalah susunan sebuah kalimat yang terdiri dari dhorof dan mudhafun ilaih. Baik itu keterangan tempat dan mudhaf ilaihnya, atau keterangan waktu dan mudhaf ilaihnya. Contoh, amama al-baiti. Amamal baiti. Amama ini keterangan tempat, dhorof, makan namanya. Al-baiti ini mudhaf ilaihnya. Amamal bait disebut dengan sibuhul jumlah. Kenapa? Karena kalimat itu terdiri dari dua kata, dhorof dan mudhaf ilaih. Kalau dhorofnya saja, maka itu bukan disebut dengan sibuhul jumlah. Misal amama saja misalnya, maka itu bukan sibuhul jumlah, itu disebut dengan dhorof.
Contoh lagi misalnya dhorof zaman. Contoh, yaumal khamisi. Yaumal khamisi. Yauma artinya hari, al-khamis Kamis. Yaumal khamis artinya hari Kamis. Yauma ini keterangan waktu, al-khamis mudhaf ilaihnya. Maka yaumal khamis berarti susunan ini terdiri dari dhorof dan mudhafun ilaih, dari keterangan waktu dan mudhaf ilaihnya. Maka dua kata ini yaumal khamisi disebut dengan sibuhul jumlah. Kalau dhorofnya saja, maka belum disebut dengan sibuhul jumlah. Contoh misalnya, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum, misalnya. Al-yawma akmaltu lakum. Dan seterusnya. Di situ ada kata al-yawma, keterangan waktu. Apakah kita katakan al-yauma di situ sebagai sibuhul jumlah? Kita katakan itu bukan sibuhul jumlah, tapi dhorof saja atau keterangan waktu. Kenapa? Karena di situ tidak ada mudhof ilaihnya. Paham ya? Baik. Contoh lagi misalnya fauqa saja misalnya. Fauqa. Orang menyebut misalnya fauqa saja misalnya. Maka ketika menyebutkan satu kata keterangan tempat, berarti itu belum dikatakan sibuhul jumlah. Maka sebuah kata dikatakan atau sebuah susunan kalimat dikatakan sibuhul jumlah kalau ada mudhof ilaihnya. Kalau ada keterangan tempat dan mudhof ilaihnya, atau keterangan zaman dan mudhof ilaihnya. Itulah yang disebut dengan sibuhul jumlah jenis yang pertama. Maka amamal baiti, amamal bait disebut dengan sibuhul jumlah, di depan rumah. Wara'al masjidi, maka wara'al masjid disebut dengan susunan sibuhul jumlah. Karena terdiri dari keterangan tempat dan mudhof ilaihnya. Al-masjidi ini mudhof ilaihnya. Atau contoh lagi, khalfal babi misalnya. Di belakang pintu. Khalfal babi di sini namanya sibuhul jumlah. Karena terdiri dari dhorof dan mudhof ilaihnya. Baik, ini adalah contoh-contoh daripada sibuhul jumlah jenis yang pertama. Kemudian sibuhul jumlah jenis yang kedua adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur. Jar majrur adalah jar, huruf jarnya. Al-majrur adalah isim yang terletak setelahnya. Isim yang terletak setelah huruf jar. Itu namanya majrur. Maka contoh di sini adalah fil manzili. Fil manzili, dua kata ini disebut dengan sibuhul jumlah karena terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Alal maktabi juga disebut dengan sibuhul jumlah karena terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Jadi ini adalah pengertian daripada sibuhul jumlah. Jadi pembahasan ini, pengertian sibuhul jumlah ada dua. Yang pertama adalah pengertian sibuhul jumlah dari arti sibuhun dan jumlahnya, ya. Kemudian yang kedua, sibuhul jumlah pengertian dari arti secara istilah. Maka sibuhul jumlah secara istilah adalah susunan kalimat yang terdiri dari dhorof dan mudhof ilaihnya, atau yang biasanya dengan istilah dhorof wal madruf. Dhorof wal madruf, silakan bisa menggunakan ungkapan seperti itu. Dhorof wal madruf atau dhorof wal mudhofu ilaih itu sama saja. Kenapa? Karena untuk susunan yang pertama ini, dhorof dan mudhofun ilaih, itu memang dhorof dan madruf adalah merupakan susunan dari mudhof dan mudhofi ilaih. Yang kedua adalah susunan yang terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Baik, jadi ini dari sibuhul jumlah. Baik, kita lanjutkan pada halaman yang ke-20.
di sini adalah malhudhatun. Ada beberapa catatan. Nah, ini kita akan membacakan saja karena ini adalah merupakan istilah-istilah yang nanti akan kita dapati sebelum masuk pada pembahasan inti dari kitab tersebut dalam bab marfu'atnya, maka perlu kita ingatkan terlebih dahulu, perlu mengingatkan ini adalah merupakan pengertian sekilas yang nanti akan kita jumpai pada pembahasan-pembahasannya. Taib. Malhudhatun, catatan, fima yali, fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil amati allati sayati dzikruha fi awwalil kitabi. Fima yali, berikut ini, ta'rifun sari'un, pengertian secara singkat, li ba'dil mustalahatil amati, untuk sebagian istilah-istilah secara umum, allati sayati dzikruha, yang akan datang penyebutannya, penjelasannya, fi awwalil kitabi, dari awal kitab ini, di awal kitab ini. Ilman. Nah, di sini masdar, ilman, masdar. Ilman artinya ketahuilah. Karena terkadang ada masdar yang memiliki arti fi'il. Terkadang ada masdar yang memiliki arti fi'il. Karena masdar itu terkadang ada yang memiliki arti fi'il, ada yang memiliki makna isim. Isim maf'ul misalnya. Maka di sini ilman, masdar yang memiliki makna sebuah fi'il. Maka ilman kita artikan ketahuilah. Ilman, ketahuilah, bi annahu sayatimmu syarhuha, bahwasannya akan sempurna penjelasannya, bitafsili, secara terperinci, fi makaniha, pada tempat-tempatnya. Yang pertama, al-ismun nakiratu. Yang pertama isim nakirah. Huwa, dia adalah madalla ala ghairi muayyanin. Setiap kata yang menunjukkan sesuatu yang masih belum jelas, yang bersifat umum. Itu isim nakirah. Maksudnya adalah ala ismin ala ismi sa'id dalalah, menunjukkan atas semua isim pada penyebutannya, pada bentuk-bentuknya. Itu isim nakirah. Atau yang sebagaimana sudah kita maklumi bersama, isim nakir adalah isim yang bersifat umum. Contoh di situ, rajulun, seorang laki-laki, asadun, singa, madinatun, kota, nahrun, sungai, ila akhirihi. Taib, rajulun isim nakirah karena umum penyebutannya. Semua jenis laki-laki. Entah itu namanya Muhammad, namanya Zaid, namanya Hasan mungkin, entah itu rajulun itu saleh ataukah tidak, ghani, kaya ataukah miskin, seterusnya, maka itu yang dimaksud dengan ala ismin sa'id dalalah, atas semua isim pada penyebutannya masuk di dalamnya adalah berarti dia isim nakirah. Asadun, singa, entah itu singa itu jantan, ataukah singa betina, ataukah singa yang ini, singa itu, dan seterusnya, maka itulah yang disebut dengan isim nakirah. Kemudian madinatun, artinya kota. Kemudian nahrun, sungai, dan seterusnya. Yang kedua, al-ismul ma'rifatu. Yang kedua adalah al-ismu al-ma'rifatu, isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Ini juga ya telah kita pelajari. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Al-ismul ma'rifatu, isim ma'rifat. Huwa adalah madalla ala muayyanin bidzatihi. Isim ma'rifat adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang jelas dengan bentuknya, dengan zatnya. Itu isim ma'rifat. Wa min anwa'il ma'rifati, dan termasuk di antara macam-macam isim ma'rifat,
Yang pertama ad-dhamiru, dhamir. Dhamir ini sudah kita pelajari. Ad-dhamiru huwa ismun ma'rifatun mabniyun yadullu ala muayyanin. Isim dhamir adalah isim ma'rifat mabni menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Yadullu ala mukhatabin menunjukkan orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, maaf, au mutakallimin atau yang diajak atau yang berbicara, au ghaibin atau yang dibicarakan. Itu adalah dhamir. Maka di situ misal contoh dhamir ana artinya saya, anta atau anti artinya kamu, huwa artinya dia. Maka dhamir adalah yadullu ala madalat atau kullu kalimatin dallat ala mutakallim au mukhatabin au ghaibin. Dhamir adalah setiap kata yang menunjukkan orang yang berbicara. Berarti saya, ana, au mukhatabin atau yang diajak bicara, anta, kamu, orang kedua, au ghaibin atau orang yang ketiga yang dibicarakan, huwa yaitu dia. Baik. Yang kedua macam ma'rifat adalah al-alamu. Di sini dibaca al-alamu bukan al-ilmu karena antara tulisan al-alam dengan al-ilmu itu sama. Tinggal lafadz ini ya ini berada di mana. Kalau berada pada ilmu nahwu berarti dibaca al-alamu. Al-alamu bukan al-ilmu, bukan tapi al-alamu. Baik. Al-alam atau alam. Misal Muhammadun nama orang, Al-Qahiratu ini nama tempat. Ini alam yang sudah kita pelajari. Kemudian isim ma'rifat berikutnya adalah ismul isyarati, isim isyarah. Kata tunjuk. Contohnya di sini hadza, ini haulai. Baik, untuk jamak dan seterusnya karena isim isyarah insyaallah semuanya sudah paham dari macam-macam jenis isim isyarah yang sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya isim ma'rifat adalah ismul mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin ba'dahu tusamma silatal mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifat menunjukkan sesuatu yang sudah jelas biwasitati jumlatin ba'daha dengan perantara jumlah yang setelahnya yang disebut dengan silah mausul. Jadi isim mausul itu ma'rifatnya dengan silah mausul. Di antara contoh isim mausul di sini adalah alladzi, alladzina. Dan masih banyak lagi isim-isim mausul yang sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya, macam-macam ma'rifat adalah al-mu'arrafu bi'al. Al-mu'arrafu bi'al. Al-mu'arrafu bi'al. Yang dima'rifatkan dengan alif lam. Contoh, ar-rajulu ma'rifat karena ada alif lamnya. Al-asadu singa ma'rifat karena ada alif lamnya. Al-madinatu kota dia ma'rifat karena ada alif lamnya. An-nahru artinya sungai dia ma'rifat karena ada alif lamnya. Dan ini yang dulu pernah kita pelajari di antara macam-macam tanda-tanda daripada isim ma'rifat adalah kullu ma dakhala alaihi al. Setiap isim yang ada alif lamnya berarti dia adalah isim yang ma'rifat. Baik. Kemudian isim ma'rifat yang berikutnya adalah al-mudhafu ilal mu'arrafi bi'al. Mudhaf kepada isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Dan ini, pada poin ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini adalah al-mudhafu ilal mu'arrafi bi'al. Mudhaf kepada isim yang ma'rifat dengan alif lam. Sebenarnya yang tepat adalah bukan al-mudhafu ilal mu'arraf bi'al saja, tapi al-mudhafu ilal ma'rifah. Al-mudhafu ila ismil ma'rifah.
mudhof bersambung kepada isim yang ma'rifat. Bukan hanya sekedar bersambung kepada isim yang ma'rifatnya dengan alif lam. Kenapa? Karena salah satu di antara isim yang ma'rifat adalah isim nakirah dimudhofkan kepada isim yang ma'rifat. Semua isim ma'rifat atau semua isim nakirah ketika bersambung, ketika mudhof kepada isim yang ma'rifat, maka isim nakirah ini menjadi isim yang ma'rifat. Isim ma'rifatnya ini terserah bebas. Bukan hanya isim ma'rifatnya dengan alif lam. Misal di sini sebelumnya isim-isim ma'rifat ada domir. Isim-isim ma'rifat ada domir. Ketika isim nakirah mudhof kepada domir isim ma'rifat, berarti isim nakirah ini menjadi ma'rifat. Isim nakirah juga bisa dimudhofkan kepada isim ma'rifat dari alam. Isim nakirah kalau mudhof ke alam, maka isim nakirah ini menjadi ma'rifat. Begitu juga isim nakirah bisa dimudhofkan kepada isim isyarah. Isim isyarah ini isim yang ma'rifat juga. Berarti isim nakirah menjadi ma'rifat kalau dimudhofkan kepada isim isyarah. Karena isim isyarah juga isim yang ma'rifat. Kemudian isim mausul. Isim nakirah juga bisa dimudhofkan kepada isim mausul. Karena isim mausul termasuk isim yang ma'rifat. Berarti isim nakirah kalau mudhof kepada isim mausul, maka isim nakirah ini menjadi isim yang ma'rifat. Jadi bukan hanya sekedar mudhof kepada mu'arraf bi'al. Dan itu merupakan salah satu. Salah satu di antara isim yang ma'rifat adalah mudhof kepada isim yang ma'rifat dengan alif lam. Jadi seperti itu. Maka ungkapan yang tepat di sini adalah bukan hanya mudhof kepada mu'arraf bi'al. Maka ungkapan yang tepat di situ adalah al-mudhafu ila ismil ma'rifah. Mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Nanti ma'rifatnya terserah bebas. Entah itu domir, entah itu isim mausul, ataupun yang lainnya. Atau yang ada alif lamnya. Sebagaimana contoh dalam kitabnya ini. Kitabut talibi, kitabu. Kitabu talibi, kitabu. Di sini isim ma'rifat. Karena mudhafnya kepada at-talib. Taib, surul hadiqati. Pagar ke kebun. Taib. Kemudian al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Ta'yinu di sini dibaca rofa karena sebagian naibul fa'il dari isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada yang sudah dimaksud kejelasannya. Contoh ya munadilu. Ya munadilu. Munadilu ini munada nakirah maksudah marifat karena dipanggil. Itulah istilah-istilah yang nanti akan kita dapati, akan kita jumpai pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk anak pribadi dan juga untuk antum semua yang mengikuti program pembelajaran bahasa Arab online tingkat lanjutan ini dan semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.